Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas hidayah dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama bersolat berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Solat adalah sesuatu hal yang mempengaruhi segala amal kebaikan. Jikalau solat kita baik, maka seluruh amal perbuatan baik. Jikalau solat itu jelek, maka seluruh perbuatan amal pun menjadi jelek. Disitulah di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat adalah sebagai salah satu unsur ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, unsur dalam beragama kita, dalam beragama Islam. Dalam beragama ada 5 unsur. Yang pertama adalah keyakinan, ketuhanan. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah muamalah, yang keempat adalah akhlak, yang kelima adalah inovatif dalam kehidupan. Dari beberapa unsur tadi, yang terpenting di situ adalah solat, karena solat di situ ada semua. Ada solat, ada 5 unsur: keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak, dan inovatif dalam kehidupan. Dari 5 unsur ada di dalam solat semua: keyakinan, beribadah, muamalah, akhlak, dan inovatif dalam kehidupan. Maka oleh karena itu, sholat itu betapa pentingnya dalam kehidupan. Salah satunya adalah jikalau kita punya keyakinan, tanpa kita beribadah, tanpa kita sholat, maka keyakinan pun kita akan diragukan. Jikalau kita ibadah tanpa keyakinan pun kita hampa dalam beribadah. Maka oleh karena itu, dalam kita sholat, maka yang mendorong kita sholat adalah keyakinan, lalu kita melaksanakan ibadah karena Allah SWT sesuai dengan ayat-ayat Allah dalam firman surat At-Toha ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus sholah li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan ingatlah kepada aku. Disitulah ada 2 unsur. Yang pertama adalah ketuhanan kita, yang kedua adalah ibadah kita. Pada situ yang pertama ketuhanan, Allah mengakui bahwa Allah ini adalah Tuhan yang perlu kita sembah, yang perlu kita yakini. Dari awal itu maka kita turun kepada ibadah, aqimus sholah. Bagaimana sholat itu? Kita adalah salah satu hamba kepada Allah, maka disitulah ibadah, unsur ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, aqimus sholah. Ini adalah mendirikan sholat. Inilah ibadah kita kepada Allah. Setelah keyakinan kita kepada Allah, kita beribadah, kita mendirikan sholat. Sholat itu bukan hanya sebagai kebutuhan kita. Sholat itu tidak hanya sebagai rutinitas kita. Sholat itu tidak hanya sebagai hukum kita, kewajiban kita. Tapi sholat itu sudah menjadi kebutuhan kita sebagai manusia yang mendambakan sebuah pertolongan, mendambakan sebuah solusi kehidupan masalah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah penolong, sabar, dan sholat itu sebagai solusi kehidupan masalah kehidupan kita. Maka oleh itu, sholat itu tidak hanya sebagai rutinitas, tidak hanya sebagai kewajiban kita terhadap aturan Allah, tetapi menjadi solusi kehidupan masalah kita. Karena Allah sudah memberikan informasi tentang
tadi bahwa jadikanlah sholat itu sebagai penolong masalah apa yang kita hadapi. Apa yang kita lihat dari ayat ini adalah bahwa segala kehidupan kita dalam surat Al-Baqarah yang lain, walanabluwannakum bisayyin minal khaufi wal jungi wa naqsim minal amwali was samarat, di situ Allah menguji segala hal. Allah menguji dalam kehidupan, persoalan kehidupan macam-macam. Bisa kekurangan harta, bisa kehilangan pertanian, bisa kehilangan jiwa dan sebagainya. Maka Allah memberikan solusi bagaimana mencari solusi dalam kehidupan masalah itu. Maka disitulah Allah memberikan jalan keluarnya, yaitu adalah wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Apa pembuktian daripada sabar dan sholat itu sebagai menolong? Adalah sebuah riwayat dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah sebuah contoh bagaimana sholat dan sabar itu sebagai penolong. Karena Nabi Zakaria sudah menyadari bahwa dia sudah berumur, istrinya sudah monopause dan sebagainya, tapi Nabi Zakaria selalu bersabar dan mohon kepada Allah, walanabluwannakum rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, kirimkanlah kami anak yang soleh, sehingga terlahirlah Nabi Yahya menjadi anak yang soleh dengan kesabarannya, dengan umur yang sudah tua, istri yang sudah tua, yang sudah menopause, tapi Allah memberikan solusi dengan Allah menyuruh kepada Nabi Zakaria bersolat, lalu memohon kepada waktu Nabi Zakaria bersolat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam keadaan berdiri dia solat lalu memohon. Di waktu itulah Allah memberikan solusi bahwa mengharapkan sebuah kelahiran anak yang soleh, yang mungkin dikiranya manusia sudah tidak bisa melahirkan seorang anak dan sebagainya, yang istrinya sudah tua, Nabi Zakaria sudah tua dan sebagainya. Tapi sesuatu Allah memberikan solusi yang terbaik dengan jalan itu di situ tadi adalah dengan solat dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka oleh karena itu jadikanlah kita solat itu menjadi sebuah solusi, sebuah kepentingan, sebuah keperluan bagi kita, ya, bahwa sholat itu adalah sebagai sumber solutif kehidupan kita. Maka jadikanlah sholat itu kita mohon kepada Allah, sewaktu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bacaan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah kita memohon secara khusyuk kepada Allah apa yang menjadi problem kehidupan kita. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi solusi kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, salah satunya sholat, akan menjadi sebuah solusi kehidupan, tidak hanya sekedar kewajiban ataupun rutinitas ritual saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.